data produk dari beberapa vendor dengan struktur data yang berbeda. Saya Dianto Indonesia dengan NIM 36245838994 sebagai vendor A. Saya Danisna Sila Aska dengan NIM 36245802098 sebagai vendor B. Saya Nadifa Afia Korota Ain dengan NIM 36245832100 sebagai vendor C. Dan saya Vina Faizatu Safita dengan NIM 36245802095 sebagai integrator. Selanjutnya, kami akan menjelaskan konsep proyek dan implementasi sistem yang kami buat. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dari vendor A. Yang pertama ada Conf Express Required Express yang merupakan framework JS untuk membuat server dan API. Lalu ada Concourse Required Cross merupakan middleware untuk mengizinkan akses API dari domain atau aplikasi lain. Lalu Const App Express digunakan untuk membuat instance aplikasi server. Lalu ada App Use Course, ini digunakan untuk mengaktifkan course agar API bisa diakses dari front end atau vendor. Lalu Const Vendor A Data, ini berisi data-data dari vendor A, yaitu ada KD produk merupakan kode produk, NM barang merupakan nama barang, lalu ada HRG yang merupakan harga, get stock merupakan keterangan stok. Di sini ada dua API. Yang pertama itu ada app-get/, yang dimana merupakan endpoint utama untuk menampilkan data dari vendor A. Data yang akan ditampilkan berformat JSON. Nah, yang kedua ada app-get/api/vendor A. Ini juga sama, merupakan endpoint untuk menampilkan data dari vendor A, tapi ini merupakan endpoint khusus untuk vendor A saja. Nah, yang terakhir ada modul export app. Ini merupakan digunakan untuk mengekspor aplikasi Express agar bisa digunakan di file lain. Lalu juga memudahkan pemisahan antara konfigurasi server dan logic dari API. Setelah itu, jangan lupa di deploy di Vercel. Nah, cara deploynya buka Vercel, lalu klik add new, pilih project. Nah, sebelum di deploy, dipastikan udah diupload di GitHub terlebih dahulu. Nah, setelah itu, di sini saya pakai import git repository, lalu import yang UAS vendor A. Setelah diimport, di sini bisa diganti project name-nya, disesuaikan saja. Nah, di sini saya tetap UAS vendor A, lalu deploy. Nah, setelah itu continue to dashboard. Sudah selesai di deploy. Mari kita cek terlebih dahulu. Nah, ini merupakan merupakan produk-produk yang ada di vendor A. Kita ganti slash betul aku sudah berhasil. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai vendor B, itu yang ditugaskan untuk menyediakan data produk dalam bentuk REST API dengan berbahasa Inggris, penamaan camel case, dan tipe data yang sudah rapi seperti number dan boolean. Nah, pada file package JSON itu saya mengatur tipe data modul sebagai modul agar dapat menggunakan sintak import, serta mendefinisikan dependensi Express yang digunakan untuk menjalankan server. Kemudian saya membuat file app.js. Pada bagian awal itu saya mengimport framework Express.js menggunakan S-module dan menginisialisasi aplikasi server. Selanjutnya, saya membuat endpoint/API produk yang berfungsi untuk menyediakan data produk dari vendor B. Kemudian data tersebut didefinisikan langsung ke dalam endpoint dalam bentuk array yang berisi informasi produk dengan struktur data sederhana. Kemudian setiap produk memiliki atribut SKU, product name, price, dan is available, di mana harga bertipe angka dan status ketersediaan bertipe boolean. Kemudian setelah data disiapkan, server mengirimkan data produk dalam format JSON sebagai respon kepada klien atau sistem integrator. Nah, server dijalankan menggunakan port yang diambil dari environment variable atau port default 3000. Yang terakhir itu aplikasi server dijalankan menggunakan metode listen sehingga API bisa diakses. Kemudian untuk deploy ke Vercel, itu setelah repository terhubung, saya memilih project vendor B yang akan dideploy ke Vercel. Pada tahap konfigurasi, saya memastikan pengaturan project sudah sesuai termasuk penggunaan Node.js dengan format S-module serta file utama app.js yang sudah saya buat sebagai entry point aplikasi. Kemudian setelah konfigurasi selesai, saya menjalankan proses deploy di mana Vercel secara otomatis membangun dan menjalankan API vendor dari vendor B.
Jika proses deployment berhasil, Vercel akan memberikan URL public yang dapat digunakan untuk mengakses endpoint/API produk. Nah, URL tersebut digunakan oleh sistem integrator sebagai sumber data dari vendor B dalam proses integrasi. Nah, cukup sekian dari vendor B. Terima kasih. Jadi di sini saya sebagai vendor C akan mempresentasikan sistem restoran dan kuliner dengan struktur data yang lebih kompleks menggunakan nested object serta pemisahan harga dasar dan pajak. Oke, pada bagian awal, saya mengimport framework express.js dan menginisialisasi aplikasi server, kemudian menentukan port sama dengan 3000 yang digunakan agar API dapat dijalankan secara lokal. Selanjutnya, saya mendefinisikan data produk dalam sebuah array bernama products. Setiap data produk menggunakan struktur nested object yang memisahkan informasi identitas, detail produk, harga dasar dan pajak, serta jumlah stok. Kemudian untuk objek details menyimpan nama produk dan kategori seperti food and drink yang nantinya dapat digunakan untuk logika tambahan pada proses integrasi. Dan untuk objek pricing berisi harga dasar dan pajak yang dipisahkan sehingga memungkinkan perhitungan harga akhir dilakukan oleh sistem integrator. Kemudian untuk endpoint root slice digunakan untuk menampilkan informasi umum API vendor C seperti deskripsi layanan, daftar endpoint yang tersedia, total produk, serta ID produk yang dapat diakses. Kemudian untuk endpoint/API/products berfungsi untuk mengirimkan seluruh data produk dalam format JSON kepada klien atau sistem integrator. Dan yang selanjutnya yaitu endpoint/API/product/ID digunakan untuk mengambil satu data produk berdasarkan ID yang dikirimkan melalui parameter URL. Jika data produk dengan ID tertentu tidak ditemukan, server akan mengembalikan respon error dengan status 404 sebagai penanda bahwa data tidak tersedia. Yang terakhir yaitu server dijalankan menggunakan method listen sehingga API vendor C siap digunakan sebagai sumber data dalam integrasi. Setelah project selesai, langkah pertama yaitu saya masuk ke platform Vercel dan menghubungkan melalui repository project. Setelah repository terhubung, saya memilih project API vendor C yang akan dideploy. Kemudian, saya melakukan konfigurasi project di Vercel, termasuk memastikan file utama server dan pengaturan build sesuai dengan kebutuhan aplikasi backend. Setelah konfigurasi selesai, saya menjalankan proses deploy sehingga Vercel secara otomatis membangun dan menjalankan API. Jika proses deployment berhasil, Vercel akan memberikan URL public yang dapat digunakan untuk mengakses endpoint API C. URL tersebut kemudian digunakan oleh sistem integrator sebagai sumber data dan proses integrasi. Oke, proses deployment menggunakan Vercel telah selesai. Kemudian API vendor C sekarang dapat diakses melalui URL public, di mana sistem integrator dapat mengambil data produk secara real time tanpa menjalankan server secara lokal. Jadi demikian penjelasan dari vendor C. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian integrator. Pada bagian ini, tugas saya adalah menggabungkan data dari 3 vendor yang memiliki struktur JSON berbeda menjadi satu format data yang seragam. Pertama, pada awal kode, saya menginisialisasi express.js untuk membuat server API. Kemudian, saya menentukan port yang digunakan, yaitu dari environment variable atau port default 3000. Setelah itu, saya menambahkan middleware CORS. Tujuannya agar API integrator bisa diakses oleh sistem lain tanpa mengalami masalah cross origin. Selanjutnya, saya mendefinisikan URL masing-masing vendor, yaitu vendor A, vendor B, dan vendor C. URL ini digunakan sebagai sumber data yang akan diambil dan diproses. Kemudian, saya membuat fungsi fetch data. Fungsi ini bertugas untuk mengambil data dari API vendor. Jika terjadi error saat pengambilan data, sistem akan mengembalikan array kosong agar proses integrasi tetap berjalan. Untuk vendor A, saya menggunakan fungsi proses vendor A. Pada proses ini, harga yang awalnya bertipe string diubah menjadi number, lalu diberikan diskon otomatis 10% sesuai ketentuan modul. Status stok juga diseragamkan menjadi tersedia atau habis. Selanjutnya, untuk vendor B, data diproses menggunakan fungsi proses vendor B. Vendor B sudah menggunakan struktur data yang standar, sehingga prosesnya lebih sederhana dan fokus pada konsistensi tipe data. Kemudian, untuk vendor C, saya menggunakan fungsi proses vendor C. Karena struktur datanya berupa nested object, saya mengambil harga dasar dan pajak secara terpisah, lalu menjumlahkannya sebagai harga final. Jika kategori produk adalah food, maka nama produk akan ditambahkan label recommended. Setelah itu, saya menyediakan beberapa endpoint. Endpoint root digunakan untuk menampilkan informasi API.
endpoint health check digunakan untuk mengecek koneksi ke masing-masing vendor, dan endpoint API/vendor/name digunakan untuk mengambil data dari satu vendor tertentu. Endpoint utama terdapat pada API/integrate. Pada endpoint ini, data dari ketiga vendor diambil secara bersamaan, diproses lalu digabungkan ke dalam satu format JSON yang seragam. Di sini juga diterapkan type safety, sehingga harga bertipe angka dan status bertipe string. Terakhir, server dijalankan menggunakan metode listen. Dengan demikian, API integrator siap digunakan sebagai penghubung data dari seluruh vendor. Setelah API integrator selesai dikembangkan dan diuji secara lokal, langkah selanjutnya adalah melakukan deployment menggunakan Vercel agar API dapat diakses secara online. Pertama, saya memastikan seluruh kode integrator sudah tersimpan di dalam repositori GitHub dan berjalan dengan baik di lingkungan lokal. Selanjutnya, saya membuka platform Vercel dan melakukan login menggunakan akun GitHub. Kemudian memilih repositori integrator yang akan di-deploy. Pada tahap konfigurasi, saya memastikan framework Node.js sudah terdeteksi dengan benar, serta file utama aplikasi sebagai entry point sudah sesuai. Setelah konfigurasi selesai, saya menjalankan proses deploy. Vercel akan secara otomatis melakukan build dan menjalankan API integrator. Jika proses deployment berhasil, Vercel akan memberikan URL public yang dapat digunakan untuk mengakses endpoint utama API/integrate. URL tersebut kemudian digunakan oleh sistem lain untuk mengambil data hasil integrasi dari vendor A, vendor B, dan vendor C. Dengan selesainya proses deployment ini, API integrator kini dapat diakses secara online dan siap digunakan sebagai penghubung data antar vendor. Setelah API berhasil dideploy ke Vercel, saya melakukan pengujian endpoint menggunakan Postman untuk memastikan seluruh layanan berjalan dengan benar. Di Postman ini, saya mengelompokkan seluruh pengujian ke dalam folder testing WAS agar alur testing lebih rapi dan terstruktur. Pada vendor A, endpoint ini digunakan untuk mengecek hasil parsing data dari vendor A. Dari sini, saya memastikan harga yang awalnya string sudah diubah menjadi integer dan diberikan diskon 10%. Kemudian, pada vendor B, endpoint vendor B digunakan untuk memastikan mapping data dari sistem modern berjalan normal, terutama pada field harga dan status ketersediaan. Di sini bisa dilihat kaos agent creator statusnya tersedia. Kemudian pada jaket windbreaker Banyuwangi ini statusnya habis. Kemudian pada vendor C, endpoint vendor C digunakan untuk menguji parsing data dengan struktur nested object, termasuk perhitungan harga dasar ditambah pajak serta penambahan label recommended untuk kategori food. Di sini nasi tempong recommended. Pada minuman es teh manis ini tidak muncul recommended karena yang di recommended itu hanya dengan kategori food. Pada integrate, endpoint integrate adalah endpoint utama, yang mana pada endpoint ini data dari ketiga vendor digabungkan menjadi satu format JSON yang seragam sesuai ketentuan UAS. Vendor A, vendor B, dan vendor C. Semua data sudah memiliki tipe harga integer, status seragam, serta sumber vendor yang jelas. Kemudian, pada health, endpoint health digunakan untuk memastikan bahwa layanan integrator dan koneksi ke vendor berada dalam kondisi aktif. Seluruh pengujian ini menggunakan URL dari server Vercel, bukan localhost, sehingga API sudah berjalan secara online dan siap digunakan oleh dashboard. Dengan hasil pengujian ini, dapat disimpulkan bahwa proses integrasi data dari ketiga vendor berhasil dan berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Demikian penjelasan dari saya sebagai integrator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat mengenai proyek kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa dipahami Dan memberikan gambaran jelas tentang sistem yang kami buat. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye! apa Masak nasi dalam